أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى رحمه الله تعالى شيء لله لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini untuk ilmu agama. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga terus-menerus Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Pasal yang pertama. Pasal yang pertama, adab hamba kepada Tuhannya. Bagaimana adab hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diakui Tuhan sebagai hambanya, yaitu Abdullah, hamba Allah. Oleh karena itu orang tua ulun memberi nama ulun Abdul Majid, dengan harapan mudah-mudahan ulun diakui sebagai hamba Allah. Karena Abdul Majid itu maknanya hamba daripada Tuhan yang Maha Agung. Hakikat hamba itu kata ulama sufi, lemah, jahil, hina, apalagi sebutinnya tuh. Lemah, jahil, hina, ingat lagi yang sebutinnya. Nah itu hamba. Jadi hamba itu dia harus mengakui dirinya itu lemah. Bahasa Arabnya itu dhaif, lemah. Kemudian jahil, hakikat hamba jahil, yang alim cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jahil, belum ingat lagi. Adab hamba kepada Tuhannya bermula setelah si hamba mengenal pada Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dengan segala sifatnya yang wajib, yang daripada itu bahwasanya Allah Ta'ala amat mengetahui. Kan kita ini sudah kemarin malam Sabtu tamat kitabnya, kitab Sabilul Muhtadin, yang di situ ada bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, wujud, idam, dan seterusnya. Dan kita meyakini sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib pada zatnya itu. Yang mana Allah Ta'ala itu di sini disebutkan Allah Ta'ala amat mengetahui, ya alim gitu. Dan amat melihat, basar, dan amat mendengar, sama. Dan bahwasanya Allah Ta'ala berjanji memberi surga kepada hambanya yang mengerjakan perintahnya, lagi menjauhkan larangannya. Dan itu kita sudah tahu dan kita sudah meyakini seyakin-yakinnya janji Allah Ta'ala itu. Dan berjanji menyiksa dengan api neraka, halaman 5, atas yang meninggalkan perintahnya atau melanggar larangannya. Nah, itu kita yakin, seyakin-yakinnya. Nih bagaimana adab kita, inilah. Maka tentulah si hamba yang beriman itu, yang percaya bahwasanya Allah Ta'ala yang bersifat kesempurnaan, yang maha melihat, maha mendengar, dan beriman juga bahwasanya Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga hambanya yang takwa, dan memasukkan ke dalam neraka hambanya yang berdosa.
Nah, kenapa sikap hamba itu atau adab hamba itu? Nah, itu mengerjakan segala yang wajib atasnya. Jadi mun sudah tahu, artinya sudah berilmu nih, ya Allah. Nah, dikerjakan nang wajib atas hamba ini tuh. Seumpama mengaji, mengaji itu ya menuntut ilmu agama. Karena bila kada menuntut ilmu agama berdosa. Bila berdosa masuk neraka. Nah, kita sudah tahu ya ya, supaya kada masuk neraka, maka dikerjakan segala kewajiban itu, di antaranya mengaji. Mengaji ilmu agama itu lebih dulu daripada mengaji ilmu dunia. Amun mengaji ilmu matematika, maksudnya pelajaran umum nih, ilmu IPA, IPS, sedang fardu ain kada dituntut, maka itu menuntut ilmu dunia ini tuh hukumnya berdosa. Selama ilmu fardu ain belum selesai dituntut, ilmu dunia dituntut, itu berdosa. Jadi selesaikan dulu ilmu fardu ain, hanya menuntut ilmu fardu kifayah, hanya menuntut ilmu dunia. Ilmu fardu ain itu ialah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, kita baca ini kitabnya ialah kitab adab, kitab akhlak, kitab tasawuf. Jadi kita ini termasuk menunaikan ilmu fardu, menunaikan kewajiban mengaji ilmu fardu ain. Mengaji, disuruh mengaji, menuntut ilmu. Urusan paham kada paham terserah Tuhan. Karena kita ini diberi otak kada sama. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 9, ada yang dapat 8, tergantung otaknya masing-masing. Yang penting kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji, maka kita mengaji. Apabila kita paham, nah di situ Allah Taala menghendaki kebaikan. Namun kada paham Pak, ya dapat kebaikan juga, dapat pahala, dosa diampuni, ya kalau dapat rahmat Allah. Tapi amun orang diberi paham itu lebih lagi. Ujar Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki Tuhan mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberi paham tentang ilmu agama. Jadi orang yang mendapatkan kebaikan itu orang paham ilmu agama. Orang yang paham ilmu dunia aja kada paham ilmu agama belum tentu dapat kebaikan. Jalannya ya berusaha untuk menuntut ilmu, mengaji ilmu agama. Karena ujar Datuk Lampaian pernah berkata, tidak ada martabat yang lebih tinggi sesudah martabat para nabi kecuali martabat ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama, mengaji ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama itu seperti berjihad fi sabilillah. Oleh karena itu di zaman Datuk Lampaian dikirimi surat oleh kawan Sidin Syekh Abdul Samad Palembang. Dikirimi surat membawai untuk berjihad melawan penjajah Belanda, berperang membela tanah air. Napa ujar Datuk Lampaian membalas surat minta maaf? Ujar Datuk Lampaian, aku sibuk bahasa kitanya mengajari keluarga, anak cucu dan orang kampungku. Di situ Datuk Lampaian berpendapat bahwasanya mengajar pun itu nang kayak berjihad fisabilillah, bahkan lebih afdal daripada berjihad fisabilillah.
Amunnya kita menuntut ilmu, ya Allah, lalu berilmu, bahasa kampungnya jadi orang alim lah. Nyaman amun dihajatakan orang, kau memberikan manfaat kepada orang lain. Amun kade dihajatakan orang, ke sendiri-sendiri gitu. Ada orang alim belum tentu orang memakai karena orang kada tahu. Nya orang ada alim di kampung, alim benar, cuman orang kada tahu. Jadi kada orang pakai, orang kada tahu, nyakanya tahu. Kalau orang memakai, disuruh orang mengajar, disuruh orang itu ini, ya Allah. Nah, amun orang tahu dipakai orang, kalau manfaat kepada orang lain. Tapi mun orang kada tahu, sidin baranai haji juga, itu manfaatnya untuk diri sendiri. Ujar Rasulullah bersabda, afdalun nasi al-mu'minul alim alladhi idza uhtija ilaihi nafa'a wa in istaghna anhu aghna nafsahu. Seafdal-afdal manusia yang beriman yaitu orang yang berilmu agama, yang apabila dihajatkan orang dia di kampung, inya kalau memberi manfaat kepada orang kampung. Tapi apabila orang kada berhajat kepada dirinya, entah orang kada tahu pada sidin alim atau orang cuek, orang kada tahu, nah sidin gasan diri sidin, gitu. Sidin gasan diri sidin. Jadi kada rugi kita ngaji ilmu agama, apalagi dapat ilmu agama itu. Nah itu karena Tuhan. Karena apabila kita beribadah tidak dari dasari dengan ilmu agama, walaupun ibadah kita tuh bujur, maka kada diterima. Karena kada didasari ilmu agama. Nah, jadi syaratnya harus mengaji dulu. Nah, kemudian sembahyang. Nah, ya kalau sembahyang itu kewajiban. Tuhan nyuruh kita sembahyang. Nah, sembahyang itu harus mengaji dulu ilmu sembahyang. Nah, puasa perintah Tuhan dia puasa. Nyatanya puasa wajib dulu. Nah, dan menjauhkan segala maksiat. Berusaha seandainya tagawi jo maksiat, beristighfar lawan Tuhan. Karena kita ini pasti dah manusia biasa ini sengaja atau kada sengaja tergawi maksiat, kecuali Nabi dan para malaikat kadang menggawi maksiat. Dan tentulah ia turuti perjalanan orang-orang baik. Artinya kita ini disuruh untuk mencontoh, menuruti akhlak orang-orang saleh. Itu maksudnya menuruti perjalanan orang-orang baik. Jadi yang kita turuti itu akhlak orang saleh. Bakawan orang saleh, mun hendak kita kau menuruti akhlak orang saleh, bakawan orang saleh. Tapi mun bakawan orang-orang ahli maksiat bisa tempat. Nah, yang ada disebutkannya di dalam pasal ini, kena adab-adabnya. Nah, itu adab kepada Allah. Kesimpulannya kita sudah tahu Allah Ta'ala itu Tuhan kita, karena kita mengaji sifatnya yang sempurna, yang wajib pada zatnya. Kemudian kita yakin Allah Ta'ala itu punya janji-janji baik bagi orang beriman, janji siksa bagi orang nang berdosa. Bertakwa kepada Allah, kesimpulannya kata gawe apa yang disuruh semampu kita. Nya ada ayat tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Ayat itu turun kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Jadi sahabat ini rasa kayak apakah? Disuruh sebenar-benar takwa itu mudi kayak beban ganal, beban besar. Sedangkan sahabat kami ini orang yang lemah,
kayak apa kami nih sebenar-benar takwa kalau Rasulullah ya kawa sebenar-benar takwa mun kami nih pengujar sahabat. Lalu turun ayat ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian ya. Mun kada kawa haqqa tuqatih mastata'tum, mun kada kawa sebenar-benar takwa ya semampu kita semampu kita. Gitu. Terus pasal yang kedua, adab anak kepada ayah bundanya. Ini termasuk apa namanya gawian takwa lah nih. Karena Tuhan menyuruh. Itu ada kena ayatnya wabil walidaini ihsana. Tuhan nyuruh adab anak kepada ayah bundanya, kepada mama abahnya. Karena setiap kita ini pasti besi abah, besi mama, baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Bagaimana adab kita, akhlak kita pada mama abah kita? Bermula telah tersebut di dalam Quran. Perintah Allah Ta'ala membuat ibadah kepadanya. Sekina ada ayatnya kita di situ dibaca. Tersebut di dalam Quran, perintah Allah membuat ibadah kepadanya. Artinya kita disuruh beribadah kepadanya, disuruh menyembah Allah. Kemudian sambungan ayatnya, dan membuat kebajikan kepada ayah bundanya. Setelah kita disuruh menyembah Allah, beribadah kepada Allah, jangan mensekutukan Allah, kita disuruh berbakti atau taat kepada ayah ibu kita. Dengan firman Allah Ta'ala, ini ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini, wawnya tu alif lah, tambahi alifnya tuh, alifnya wa bil walidaini ihsana, wawnya tertinggal tuh alifnya, wa bil walidaini ihsana. Artinya sembah oleh kamu kepada Allah Ta'ala, dan jangan kamu menyekutui Allah Ta'ala. Jangan mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu, ada aja situ. Dan pada ayah bunda kamu membuat kebajikan adanya. Artinya berbuatlah kebajikan kepada ayah bunda. Amun kita kadakawa membuat kebajikan, maksudnya berbuat baik kepada ibu bapak, minimal jangan menyakiti hati mama abah kita. Gitu, minimalnya. Bagus itu lebih berbuat kebajikan. Maka dari dalil Quran diketahui akan wajib membuat kebajikan kepada ayah bunda dengan perintahnya Allah Ta'ala. Atas yang demikian itu, adapun artinya membuat kebajikan kepada ayah bunda, yaitu mendengar kata-kata keduanya. Itu yang pertama adab kita. Apabila mama kita atau abah kita berpender, jangan kita umpat berpender. Benar kita nengarakan aja, walaupun sidin bermamai, walaupun sidin mencaci maki kita, dengari aja. Amun sidin waktu bermamai, sebenarnya mama abah kita sebenarnya kada bermamai, kada sebenarnya menasihati, cuman caranya nyaring.
Nah, caranya anu di kayak bemamai sebenarnya tuh isinya mah nasihati. Nah, walaupun sidin bemamai jangan ditinggalkan. Itu kada badap. Apalagi sidin bembandir baik, sidin bemamai aja mamamai kita berana aja kita diga. Jangan langsung buka. Itu kada badap. Dengari aja. Kita mendengar itu pahala. Walaupun sidin bemamai. Nah, walaupun sidin mencaci maki kita, cuman kada bagus bang leh menkuitan tuh mencaci maki lawan anaknya. Jadi contoh misalnya kita ya Allah sebagai orang tua nih, jangan kita mencaci maki anak kita walaupun anak kita macal. Mencaci maki, menyumpahi itu menyumpahi yang baik aja. Misalnya kita ini kan bisa sarik lawan anak kita nih. Apakah nang kada kita kata juin kalau kita sarik, jangan misalnya bungul tambuk sumpahin mudahan nyawa sugih gitu aja, mudahan nyawa beriman gitu, nyumpahinya yang baik aja. Karena mau nyumpahi bungul kena anak seorang yonon bungulnya seorang yonon ngalih kena menggaduh gitu. Tapi mun kita jangan mencaci maki dengan baik. Seandainya mama kita bisa nyebi ilmu, mama kita, abah kita belum tentu berilmu. Ada tahu misalnya ada cara membandir, lalu sidin bersumpah. Sebenarnya sidin bersumpah itu mungkin karena kelakuan kita juga. Coba kalau kita baik, karena mungkin mama abah kita tuh menyumpahi kita, gitu. Cuman seandainya takdir sidin mungkin salah paham apakah tambahkan bandir orang kah, lalu kita ini difitnah di hadapan mama abah kita, lalu sidin bumama ini berana aja dengarakan, mendengarkan tuh pahala. Karena itu suruhan Tuhan, termasuk kategori wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua ibu bapak, yaitu mendengar kata-kata keduanya. Jangan misalnya kuitan bupandir, lompat juga bupandir memagat, atau kada beradab. Kemudian yang kedua, dan merendahkan diri bagi keduanya, tawadu di hadapan mama abah. Jangan tawadu lawan orang aja, lawan mama abah kada tawadu. Ini banyak di zaman kada nyebeti orang, ya Allah, di zaman sekarang secara umum aja. Bila di hadapan orang aja berjalan aja. Di rumah di hadapan kuitan, sudah tahu-tahu di hadapan kuitan. Seharusnya kuitan itu nang dihormati benar, karena jasanya ganal benar. Di hadapan orang menunduk, sopan santun. Di hadapan kuitan pina sombong, pina cakah, pina harat. Nah, karena apa itu? Ya karena dulak sudah melihat maha kuitan ya. Hari-hari melihat maha kuitan selalu mah panggung kuitan. Jadi kadida lagi rasa hormat lawan kuitan. Cuma lawan orang tanya aja tetamu lalu hormat lawan orang. Nah, seharusnya yang kita kenal lawasnya itu nang lawas berjasa lawan kita nih itu nang kita hormati benar. Merendah diri maksudnya itu merendah diri dan hati, ya Allah, kita menunduk berjalan di hadapan kedua orang tua kita. Kita pun jangan merasa lebih hebat daripada mama abah kita, sekalipun kita misalnya tinggi sekolah sampai bujuk nior misalnya, sampai kuliah, sampai S1, S2, S3, kuitan kita bahari SD gin nggak ada lulus, madrasah gin naik sih den. Tapi tetap kita menganggap martabat mama abah kita tuh lebih tinggi daripada kita, karena berkat sidin begawi kita ada gitu. Bagaimanapun tinggi ilmunya, banyak ilmunya, sama orang tua berani tidak berberkah dunia akhirat, tidak bakalan bisa mengucapkan syahadat kalimat tauhid. Itu yang terjadi kepada sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Sahabat Rasulullah itu pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat wali kutub.
Sembahyang selalu di belakang Rasulullah jadi makmum. 4 mengaji di majelis Rasulullah, berperang bersama Rasulullah. Tapi matinya hendak meninggal kada kau mengucapkan la ilaha illallah gara-gara terpelampang bahasa Banjarnya lawan kuitan. Lebih mengutamakan bini daripada kuitan. Buat apa kita bisa bini cantik? Ya Allah, bini seksi, bini bening, cuman mengganggu kita, menghalangi kita daripada kita berbakti sama mama abah kita. Lebih baik kita mencari bini lain aja. Kita cari bini itu, bini kita tuh nang baik lawan mama abah kita, menghormati lawan mama abah kita. Itu artinya membantu kita untuk berbakti kepada mama abah kita. Jangan sampai bini kita itu menyebabkan kita durhaka kepada mama abah kita. Gitu. Kalau ada misalnya itu terjadi kepada bini kita, mama kita senasihati, kan jangan gitu, lawan mamaku. Kita harus membela mama kita, abah kita di hadapan bini kita. Jangan harap bini kita pada kita, akhirnya kita aja lawan bini kita. Duit kada keluar kesan kuitan gara-gara bini kita. Nauzubillahi min zalik. Kalau perlu ancam, ya Allah. Kan bisa kali lagi bilang wani maku kamu kutalak. Itu masih banyak lagi binian nama antri gesan aku misalnya ya kalau artinya tuh kita jangan sampai mama kita itu kita durhaka gara-gara bini kita gitu. Dan merendahkan diri keduanya ya kalau ibaratnya walaupun kita ini titelnya presiden mama kita bagi terakat tetap kita beulun bepian sidin malam lembut ya jangan mantang-mantang sudah tetal tinggi kada tahu-tahu lon kuitan di kiau anang kada menyahuti lagi nang ya itu berapa nang aneh jadi jangan abahnya jadi guru sudah kan apa lagi di kiau anang kiau guru hanya mau kita jangan kayak itu ya Allah. Kemudian yang ketiga, dan jangan membalas dengan perkataan yang kasar. Mama kita bermamai, jangan juga kita menyahuti bermamai juga. Pokoknya baranai aja sidin walaupun berpandir kasar, jangan membalas. Sabar aja. Kita kadang membalas itu berpahala karena kita sudah menjalankan adab. Dan jangan membalas dengan perkataan yang kasar. Hendak menyahati juga dengan perkataan yang lembut saja. Atau dengan suara keras, jangan juga. Kita nyaring pada kuitan kecuali kuitan tutulian. Ayo menyaring. Ini kuitan napa-nap. Ini jangan nyaring pada kuitan. Jangan. Dengan suara yang keras jangan. Atau membentak-bentak, menggergetak bahasa kitanya. Jangan juga durhaka benernya itu. Di dalam Quran itulah itu bahasa kasar yang paling rendah sudah Quran itu memakai iya tuh kada boleh. Wala taqul lahum uffin. Dan janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian Uffin tuh kata-kata nang kasar cuman yang paling rendah sudah dipakai Quran tuh. Kadida lagi nang rendah nang terendah pada itu cuman kasar. Uffin tuh cih bahasa nang David kita bari cih. Kayak mudinya kayak ini. Nah. Ikam jangan kayak itu nak lain. Mbah. Nah, itu kira-kira kayak itu. Mbah, ngomong ini ya nah itu kada boleh sudah. Apalagi misalnya menyumpah hewan kuitan itu aja kada boleh. Uffin wala taqul lahum uffin. Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua itu cih. Nah gitu nah. Mudi kayak meremehkan gitu nah. Itu jangan apalagi membentak-bentak.
wala tanharhuma, ya Allah qawlan karima. Jangan membentak-bentak pada keduanya. Apalagi misalnya di sini tutuhaan sudah, apalagi jantungan sudah, ya Allah. Nah, bila kita kayak itu lawan kuitan membentak-bentak, kena kita dibentak-bentak anak kita juga. Berlaku itu karena hadis Nabi mengatakan, birru abakum tabirukum abnaukum. Berbaktilah kepada kedua ibu bapak, saya anak-anak kalian kena berbakti kepada kalian. Ya, pahaman baliknya itu bila kalian durhaka kepada kedua ibu bapak, kena anak kalian gitu juga durhaka juga kepada kalian. Nah. Terus, dan jangan memasamkan merangut, ya kita jangan memasamkan muka, jangan merangut di pada keduanya. Bila kita merangut, berdosa kita, dosa muha. Bila kita menceleng, pohon kuitan, dosa mata. Nah, bila kita mengerikut gigi, bisa sarik dengan kuitan, itu dosa di gigi. Bila kita mengulibi kuit, tadi apa akan mengulibi itu, dosa di bibir. Bepandir kasar, dosa di muntung. Ini memasamkan muka. Apalah misalnya kuitan ini belum merangut. Nah, seandainya kita pernah merangut, bang, merangut nih, padahal kita tahu itu berdosa, udah boleh. Nah, supaya dihapus dosanya, minta ampun lawan kuitan. Mama atau abah, ulun tadi merangut kalau juga ulun ampunilah, ulun maafilah, inggih pasti kuitan memaafkan, baru Allah Ta'ala menghilangkan dosa merangut kita tuh. Nah, gitu, minta ampun lawan kuitan. Atau misalnya bapak kasar pun pernah dulu mungkin dulu kita kada berilmu apakah ya kan waktu jahil, ya Allah kita minta ampun, minta maaf atas segala kesalahan, dimaafkan sidin. Nah, Allah Ta'ala memaafkan juga. Nah, karena ridha Allah tergantung keridhaan kedua ibu bapak, murka Allah tergantung kemurkaan kedua ibu bapak kita. Jangan memasangkan muka pada keduanya. Dan seboleh-boleh si anak mengenakan, atau yang menyenangkan hati keduanya. Artinya seboleh-boleh, semampu-mampunya lah, sekuat-kuatnya si anak itu hendaknya menyenangkan hati keduanya, tapi dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Dengan catatan, jangan misalnya memogang kuitan apa, memberi kuitan, himung kuitan sampai duit juntanan. Nah, itu kan kada halal ngarnya. Ya kalau menghimungkan kuitan itu dengan cara yang tidak dihalalkan dalam agama. Jangan juga. Tapi ada juga nih kuitan nih. Bila kita menggawi nih, kuitan gawi itu, lalu kita gawi himung kuitan, tapi gawinya itu salah. Cuman tuh lo nonton melihat di sinetron malah ngajar kuitan nih. Ini anaknya nih jomblo lawas. Bila hari raya ya nang anaknya sudah berkeluargaan dah. Kamu masih jomblo ya jar. Iya. Sekali-kali bang Ujar kamu datang bawakan pacar kamu ke rumah ini supaya senang juga hati kuitan. Nah itu tak salah ngarannya. Nah, kuitan memberikan cara tak salah. Lalu misalnya dia dapat pacar ya, bawanya ke rumah himung kuitannya karena anaknya bisa pacar, itu salah juga itu ya Allah. Makanya membawa binanto ya ini membawa pacar, tidak boleh kalau pacar himung kuitan. Jadi kayak di sinetron tuh bila anaknya nih kada bisa pacar kayak sedih itu, kayak kada nyaman lawan tetangga. Tapi bila bisa pacar anak mereka himung dijaya tetangga itu ibarat pacarnya ada aja, sugih pulang aja. Padahal pacaran tuh udah beli. Nah, itu salah juga ya Allah.
Tapi di daerah kita ini kadida boleh nangkuitan merestuin nang pacaran tuh kadida leh. Nah, malah kada nyaman ya kalau kita aja biasa kalau agak yang bawa pacaran ngasih kamu kan kada nyaman tuh ya lah. Jadi semampu kita menyenangkan hati keduanya itu apabila sidin masih hidup ya kalau Nabi Muhammad sudah sampai meninggal, ya menyenangkan itu ya mendoakan ya. Mendoakan sidin ya kalau mengirimi Fatihah kah, Yasin kah, ya kalau menziarahi kubur sidin kah, ya kalau itu menyenangkan. Atau kita duduk di tempat ini nah. Misalnya mama kita sudah meninggal, abah kita sudah meninggal, insya Allah sidin senang melihat anaknya nih. Duduk di majelis ilmu nih. Karena apabila kita duduk di majelis ilmu nih, mama kita sudah meninggal dunia, mama abah kita dikubur tuh dapat juga pahalanya dapat juga. Ada diceritakan dalam sebuah riwayat nih, ada seseorang inya kawin, lelakiannya kawin. Nah, ini diantara sifat rahmannya Allah, sifat kasih sayangnya Allah kepada seorang hambanya. Kawin, rasanya pernah sudah orang kisahkan nongkrong kawin. Lalu kada lawas, bininya ini hamil, ketianan lah, hamil. Sakanya kada sawat bininya ini melahirkan, lakinya ini meninggal dunia. Itu rasanya lah, kejadiannya itu bukan di jam setelah Nabi Muhammad, di zaman dulu, di zaman Bani Israel. Maka di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa nah. Cuman seorang laki-laki yang meninggal dunia ini mungkin inya dosa apakah waktu itu di dunia ini? Inya ini diazab di dalam kubur. Nah, siapa yang tahu? Karena di zaman itu ada seorang nabi daripada Bani Israel dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala melihat si fulan ini diazab di dalam kubur. Dengan azab yang pedih. Sekalinya hari demi hari, bulan demi bulan, nang bininya nang betianan nang masih hidup deh. Bininya udah meninggal itu, lalu beranak. Sekalinya anaknya ini dilajarinya, ibaratnya agama, dilajarinya ilmu agama, entah di sekolahkannya kah, atau di julungyawan orang alim kah untuk atau inya kah majen, pokoknya dilajarinya ilmu agama. Sehingga nang anaknya ini inya bisa membaca bahasa kitanya menuai inilah Bismillahirrahmanirrahim. Tahu di zaman itu apakah pokoknya menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ibaratnya hanya bisa berpandir karena nang setahun 2 tahun bisa baca. Mungkin kita ini kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan sebab anaknya membaca kalimat Allah Ar-Rahman deh, lalu Allah Ta'ala nih ibaratnya tuh kasihan non abahnya nang disiksa teh. Akhirnya abahnya ini hampir disiksa, dilihat oleh Nabi di zaman itu, abahnya ini hampir disiksa di kubur. Lalu Allah Ta'ala, bagaimana aku tega menyiksa hamba seorang yang anaknya menyebut namaku dengan Ar-Rahman. Rahman artinya kasih sayang. Allah Ta'ala sifatnya kasih sayang. Aku nih kasih sayang ujar Allah Ta'ala. Anaknya menyebut aku nih orang yang kasih sayang, Tuhan yang kasih sayang. Oleh karena itu aku kada tega menyiksa abahnya di dalam kubur. Itu baru menyebut Ar-Rahman. Belum lagi misalnya anaknya hafal Quran ya Allah, atau membaca Yasin ya Allah. Nah, termasuk juga nih bila kita menuntut ilmu agama nih, mama kita masih hidup atau yang sudah meninggal dunia itu dapat pahalanya. Amun mama abah kita sudah meninggal dunia itu merasakan benar tak pahalanya. Amun masih hidup nih ya mungkin belum lagi Allah, karena pahala itu kan dirasakan di dalam kubur. Dosa itu dirasakan di dalam kubur. Cuma ada kan kadang-kadang efek-efek. Kalau orang mengerja dosa, apakah rezekinya kan ternyata sandat, itu ada bang efeknya kalau di dunia ini. Cuman yang nyatanya ini di dalam kubur kita merasakan pahala dosa itu di kubur gitu.
Jadi seboleh-boleh si anak mengenakan, membuat enak, menyenangkan hati keduanya, ya semampu kita. Kita takwa kepada Allah Ta'ala jadi disuruh semampu kita. Ittaqullah mastata'tum. Nah kayak itu juga kita lawan mama abah kita nih. Nah, ibaratnya kita nih kan awak membalas jasa mama abah kita. Walaupun kita nih mah haji akan sidin bahambin, waselan nih mahambin nah. Ada pakai pesawat yang mahambin. Jalan kaki sampai ke Baitullah, ditawapakan, digendong mama kita. Itu kita ada awak membalas setetes air susu yang kita minum daripada ibu kita. Nah, oleh karena itu kita serahkan kepada Allah lah. Rabbi firli walidayya, pian juga ya Allah engkau merahmati mama ulun, abah ulun, pian juga kau menyayangi ulun ini kada sanggup lah pian aja nang menyayangi sebagaimana keduanya menyayangi ulun, ampuni dosa keduanya gitu. Dan alhamdulillah mama abah ulun masih hidup ya Allah. Mudah-mudahan mama abah kita pian dan ulun yang masih hidup mudah dipanjangkan umur sidin ya Allah. Nah, ulun ini jauh lawan Kuitan ya Allah. Tapi alhamdulillah boleh kampung tadi 2 hari mailangi Kuitan. Karena hanya raja kawak, hampir sudah PSBB, bulan imbah apa air itu kan karena kawak. Nah, bila kita menjerahi mama abah kita itu pahalanya ganal lah, pahalanya ganal. Setiap satu langkah berapa itu dihitung pahala. Dan sebagaimana kuasanya, artinya sekuasa kita menyenangkan hati kedua orang, di antaranya adab kita kalau biasa sidin nyuruh kita turuti aja. Nah, asal suruhannya itu kadang bertentangan dengan syariat. Jadi sidin bejuran sabu jangan, yang kecuali sabu itu sarapun bubur ya. Ini jual narkoba jangan, nah maksiat jangan. Tapi menung baik-baik aja turuti, menung kita awam turuti. Apalagi misalnya masalah jodoh nih, kadang-kadang menurut kita baik, menurut mama abah kita kada baik. Kita lihati misalnya nih pilihan kita nih loh, nih pilihan mama abah kita nih, pilihan kita nih pina bagus orangnya, pina bakuludung orangnya nih yang lah, pina sopan orangnya. Nang pilihan mama kita nih bang biasa-biasa aja orangnya, beilmu mungkin kada. Mana yuk yang kita turuti yuk. Nah, kita turuti nang mama abah kita ini tuh. Kan kita kita menyuruh kita pakai ya Allah bahasa ya Allah. Nah, karena apabila nih kita nih mengawini bebinian walaupun kita anggap baik nih, tapi kada direstui, itu kita kada pacangan diberkahi Allah. Karena doa restu itu yang kuncinya. Nah, atau kita rayu mama abah kita nih supaya merestui, atau kita pandiri ya kalau anang pian pilih akan kumai orangnya ada bang menghinakan orang leh ini pian merestui ulun itu aja. Nah, amun sidin merestui alhamdulillah, amun sidin kada merestui nah ngalih kena ada diberkahi karena keridaan orang tua kan itu keridaan Allah Ta'ala gitu. Maka apabila keduanya halaman 6 atau salah satunya tiada mampu mencari, artinya kada kau bercari lagi kuitan toha sudah ya Allah keduanya, atau seikong jadi hidup seikong kada kau lagi bercari sidin uyuh sudah Tuhan adalah tiada mampu mencarinya karena kau lagi bercari sidin nih, maka wajib atas si anak yang mampu, anak dia mampu pada kuitan apa namanya wajib bahwa ia membalas memberi nafkah bagi orang tuanya itu dengan sekedar mampunya. Mama abah kita orang yang berada juga, orang yang sugih, orang yang berisi juga, kita
wajib sunat saja membantu. Tapi kalau mama abah kita nih kada mampu lagi cari, ya kalau pacangan kelaparan nih, kita wajib memberi semampu kita. Berdosa kita kada membantu sidin. Nah, memberi nafkah bagi orang tuanya itu dengan sekadar mampunya. Sebagai lagi, hendaklah senantiasa waktu bahwa si anak mengingat-ingat kecintaan ayah bundanya padanya dari waktu ia diberanakkan hingga besarnya. Jadi kita nih malanong satu tomat nih mengatakan nih, uyuhnya mamaku bahari, abahku bejari nafkah ke sanaku nih, mamaku nih manianakan nih, itu 9 bulan melahirkan antara hidup dan mati, menyusui golang ya kalau malam-malam bangun nih. Maka bila bangun ini bangun berataan, abahnya bangun juga. Nah ampun abahnya bangun juga. Ya. Nah, bangun berataan nih kata guring gara-gara kita bahari menangis. Di situ menyakolahakan ya kalau membiniakan. Ingatakan itu isirin. Orang kada kawa merasakan jerih payahnya kedua orang tuanya kalau inya belum punya anak. Coba kalau kita bisi anak, apalagi anak kita penangisan, kita kayak itu tuh bahari ya Allah, mama abah kita menggaduh kita kayak apa, supaya kita mengingat-ingat nih kecintaan ayah bunda kita nih kepada kita nih, dari waktu dia diberanakkan. Bukan cuma itu, waktu dia hamilkan, ditianakan ya kalau hingga besarnya dengan beberapa capek itu uyuh, artinya uyuh presiden ya kalau uyuh keduanya. Apalagi misalnya kita waktu halus panggaringan ke situ kamari membawa obat malam-malam ya, misalnya jam kada tahu jam 3 ya kalau anak sudah darurat membawa ke situ kemari urutan kemana kah itu amun ulun sampai tajuan ayam jagau ulun ini bahari bisi penyakit gatalan waktu kanakan gatal kayak kabang awak deh sampai tajual ayam jagau gak senukar salap. Pokoknya kuitan itu mengorbankan apapun demi anaknya sehat, supaya anaknya bergadang sidin yang Allah, artinya kada taguring senantiasa malamnya kekanakan tuh malam-malam pasti dah ada menangis. Kecuali udah segala penangisan anak ulun pasti dia menangis ada malam. Senantiasa malam akan memeliharakannya dengan pula beberapa pengasihnya, dan bergadang senantiasa malam akan memeliharakannya dengan pula beberapa pengasihnya yang sudah dikasih kepadanya dari kecilnya hingga besarnya. Pokoknya mama bapak kita tuh sayang benar ya Allah, ya, mulai kecil sampai ini ya Allah sayang kita nih. Maka orang yang sudah merasai pelihara anak, barulah ia dapat tahu bahwa ayah bundanya punya kebaikan kepadanya, bukan sedikit adanya. Namun orang tuh Yesidin sudah berisi anak ya hanya tuh tahu bahwa mama abahnya itu sayang benar lah, banyak bukan sedikit. Kita kan sayang benar anak kita ya Allah. Nah mama abah kita itu juga sayang benar lawan kita nih. Ya tuh tahu. Sebagai lagi orang yang membuat kebajikan kepada ayah bundanya, maka tentulah nanti
ia dapat kebajikan dari anak buahnya. Bila kita nih berbakti lawan mama abah kita, itu pasti kena anak-anak kita berbakti juga kepada kita. Nah, gitu. Biar kita kada usah ya Allah jadikan anak ulun dina berbakti lawan ulun, tapi mun kita durhaka lawan kuitan, ya Allah kada mau juga. Kita dulu ya Allah berbakti lawan mama abah kita nih. Anak kita berbakti lawan kita gitu. Dan demikian sampai-sampai orang kafir nih. Ada orang Cina, orang jadi sugih. Berhasil terus orang Cina nih. Sekalinya ini nih di rumah nih ada menggaduh mamanya. Tuha benar mamanya. Mamanya nih ibaratnya tuh bak kursi roda jadi gitu tuha dah. Cuman disayanginya, disuapinya, diayunnya, nang kayak mamanya waktu melayuninya lagi halus, pokoknya dimanja aja mamanya tuh. Lalu Allah Ta'ala disugihakan, tapi Tuhan membalas di dunia karena ini orang kafir malah. Dibalas Tuhan di dunia, sugi, hidupnya nyaman, tidak ada kesusahan. Itu orang kafir tuh. Apalagi orang Islam. Orang Islam ini bila bakti di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Kalau orang kafir mungkinnya dibalas di dunia aja, di akhirat kada dapat, karena kada bisa iman. Gitu. Dan demikian pula orang yang menyusahkan hati ayah bundanya, maka tentulah ia nanti pun mendapat susah daripada anak buahnya. Bila kita menyakiti hati mama abah kita disakiti oleh anak juga. Nauzubillahi min dzalik. Bujur katanya kisah legenda maling kundang itu kan sebagai contoh ya Allah. Sedih kutuk jadi batu. Ibaratnya itu kesimpulan itu mun kita ya Allah, kita disuruh bang semampu kita berbakti, mun kada kawaju mungkin kita miskin juga kada kau membantu ini ya Allah. Ya minimalnya jangan membuat hati sidin sakit gitu. Jangan membuat hati sidin sangkal gara-gara kita. Itu minimalnya ya Allah. Demikianlah yang sudah bahwa ia balas Tuhan kepada hambanya nih. Bila hambanya ini bakti wan mamanya, wan abahnya kinanya dapat kebaikan ya Allah daripada anak buahnya juga. Dibalas Tuhan nih. Bila inya durhaka, kena anaknya durhaka juga lawan inya. Nah itu. Sebagai lagi orang yang membuat jahat kepada lain-lainnya jua adanya, kadang masih lawan mama kita. Misalnya Allah nih berbuat jahat lawan pian nih, menjalimi pian nih. Kena suatu saat kena orang menjalimi ulun juga. Nah ya Allah. Tapi kalau ulun berbuat baik kepada pian, kena Allah Ta'ala berbuat baik kena kepada ulun, kena mungkin silah siapa hamba Allah mana kayak itu. Nah, apa tuh bahasa Arabnya tuh? Kamu dikasih sayangi orang juga. Sebagaimana engkau zalim kepada orang, nanti kamu dizalimi orang juga. Jadi terutama kita berbuat baik kepada mama abah kita. Dan jangan ketinggalan membaca Rabbi Firli wal Hidayah warhamu makama rabbayana shighra 5 kali imbah untuk membayang 5 waktu. Bila kita mengamalkan itu kita ditulis sebagai orang yang berbakti kepada kedua ibu bapak. Rabbi Firli wal Hidayah warhamu makama rabbayana shighra. Kalau wirid, kalau di daerah Banjarmasin wirid, di dalam wiridan dibaca itu. Imbah untuk Mbak Amin kedua baca doa kedua. Misalnya baca doa kedua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah baca Rabbi Firli wal Hidayah wa rahmatan rabbayani saghira Rabbi Firli wal 5 kali hanya astaghfirullah wa lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah wa lil mu'minin. Itu daerah Banjar nih itu karena Guru Bakri bahari menyarankan arwah Guru Bakri menyarankan membaca itu.
Sampai ini dibaca orang di wirid-wirid, di langgar-langgar, di masjid-masjid, di daerah Banjar sampai di kampung ulun. Nah, sini Bang, ayo sini walaupun kita kadang membaca berjamaah, membaca masing-masing aja. Baca masing-masing aja. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua ibu bapak kita. Mudah-mudahan kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan kedua ibu bapak kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia di kubur dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyyah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من البارين بمشايخنا ومن البارين بالوالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم